Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejak BPOM mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin, proses vaksinasi terhadap kelompok prioritas vaksinasi ini harus terus dilakukan. Namun tahukah Anda, ternyata ada beberapa kelompok seperti anak-anak, lansia, atau orang yang memiliki gangguan imunitas atau penyakit tertentu belum bisa menerima vaksin. Untuk mengkonfirmasi hal ini, kita sudah tersambung dengan Dr. Erlina Burhan, anggota Satgas COVID-19 BPID. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100 untuk Anda yang ingin bertanya langsung berbagai informasi terkait vaksinasi COVID-19. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Erlina. Waalaikumsalam, Vivi. Ya, Dr. Erlina, saya dan Naila hari ini sangat semangat ingin belajar lebih jauh tentang vaksin. Anda sudah divaksin ini kira-kira seminggu yang lalu dan apa yang Anda rasakan sejauh ini, Dok? Ya, saya mendapat giliran vaksin itu tanggal 15 Januari. Ya, pada saat dilakukan vaksinasi, saya bahkan tidak merasakan sakit apa-apa karena memang juga sambil ngobrol dengan perawatnya begitu ya, berbincang-bincang lalu dilakukan vaksinasi, tidak terasa, tidak ada rasa sakit ya, dan juga dikatakan kan pada orang-orang tertentu akan ada rasa mungkin efek sampingnya demam atau pegel-pegel dan alhamdulillah saya tidak merasakan efek samping seperti itu. Alhamdulillah, Dok, insya Allah vaksinnya jadi manfaat ya, Dok ya. Dok, tolong jelaskan kepada kami selalu dengar bahwa vaksin Sinovac ini prioritas untuk usia 18 tahun hingga 59 tahun. Nah, bagaimana dengan nasib usia yang di luar jangkauan tersebut? Ya, jadi begini, Sinovac ini kan diuji cobakan di fase 3 yang di Bandung itu adalah pada orang sehat usia 18 sampai 59 tahun. Nah, karena ini tidak dicobakan pada orang di bawah 18 tahun dan juga di atas 59 tahun, maka memang saat ini diprioritaskan untuk kelompok usia 18 sampai 59 tahun tersebut. Lebih saya kira saat ini karena juga jumlah vaksinnya yang terbatas ya. Karena saya tahu Sinovac ini kan juga dilakukan uji klinisnya di Turki dan juga di Brazil. Dan bahkan juga sebagian ada di Cina dan Bangladesh begitu ya. Dan saya mendengar itu juga dilakukan pada kelompok, sebagian kecil pada kelompok yang ada komorbid dan juga pada kelompok usia di atas 60. Jadi kita mungkin masih menunggu apakah itu juga aman. Sementara ini yang pasti aman karena yang dilakukan pada kelompok 18-59 tahun itu di Bandung aman, sehingga saat ini itulah kelompok yang diprioritaskan. Tapi mudah-mudahan, nah tadi kan Nela menanyakan tentang nasib orang yang berusia di atas 59 atau anak-anak di bawah 18. Saya kira kita tidak perlu juga terlalu khawatir, karena saya mendengar juga pemerintah kita sebetulnya sudah memesan beberapa jenis vaksin. Jadi Pfizer, Moderna, ada AstraZeneca dan lain-lain itu. Tapi memang itu kan perlu proses. Jadi sementara kita menunggu proses, maka kita memakai vaksin yang ada saja dulu. Ya, jadi ini lebih ke arah prioritas dan ketersediaan. Jadi nggak usah terlalu khawatir dan merasa ini suatu pembedaan dan lain-lain. Jadi memang kita dituntut untuk sabar juga ya. Iya, dituntut untuk lebih sabar karena berbeda vaksin berbeda juga untuk dosis atau penggunaannya. Dokter, ini saya ingin tanya, Dok. Ini kan tidak semua orang bisa divaksin begitu ya. Ada sekitar kalau tidak salah 12 kriteria mereka yang tidak bisa divaksin. Nah, untuk mereka yang memiliki komorbid atau katakanlah, saya mulai dari autoimun dulu nih, Dok. Mengapa, Dok? Seberapa besar orang yang punya autoimun ini resisten terhadap vaksin? Penjelasannya seperti apa? Ya, jadi memang pertama ya yang perlu harus diingat adalah vaksin ini tujuannya untuk melindungi, untuk kebaikan. Jadi kalau secara teori kita mengetahui kalau vaksin ini akan menimbulkan
masalah, tentunya ini yang kita harus segera jaga. Yang tadi dikatakan tentang kelompok orang-orang yang dengan autoimun. Jadi secara teori orang-orang dengan autoimun ini kalau diberikan vaksin akan membentuk antibodi, maka karena penyakitnya antibodi ini justru akan menyerang sistem imunnya sendiri. Oleh sebab itu kelompok autoimun ini adalah kelompok yang tidak diberikan vaksin. Ya, jadi itu adalah demi orangnya sendiri supaya tidak mendapatkan efek yang lebih berat lagi. Tetapi secara keseluruhan tujuan vaksinasi itu adalah untuk mencapai herd immunity. Artinya ada sebagian besar kira-kira 70% populasi akan diberikan vaksin sehingga punya kekebalan. Jadi yang kelompok yang punya kekebalan ini adalah dia kebal tidak sakit dalam upaya melindungi sekelompok kecil yang rentan. Ya, Di antaranya jadi mereka yang divaksin melindungi mereka yang tidak divaksin untuk menciptakan herd immunity. Dokter, Sudah ada penelpon nih Ya. dok yang mau bertanya kepada dokter. Ya, yang pertama ini Ibu Fitri dari Kalimantan Tengah. Selamat siang, silakan Anda sudah di Newsline. Ya, selamat siang dokter. Ibu Fitri silakan pertanyaannya kepada Dokter Erlina. Ini kan ada kelompok vaksin, ada orang-orang yang tidak boleh divaksin. Dan kita yang mau menerima vaksin ini, apakah sebelum divaksin kita dites dulu dok? Masalahnya kan kita nggak tahu kita ini terpapar apa enggak. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi Ibu Fitri? Kalau riwayat asma itu aman nggak dok untuk divaksin? Apa Bu, maaf diulang riwayat apa yang penyakit asma ya? Dok. Baik. Oke. Ibu Fitri terima kasih. Dokter Erlina tadi apa cukup jelas, silakan direspon penelpon dari Kalimantan Tengah. Ya, jadi memang selain saya katakan tadi bahwa yang eligible atau bisa divaksin adalah orang sehat dengan rentang usia 18 sampai 59 tahun, tetapi juga ada ketentuan bahwa tidak ada riwayat tidak ada riwayat berkontak erat dengan orang-orang yang positif atau yang probable dalam 14 hari terakhir. Kemudian juga tidak ada riwayat positif dalam 14 hari terakhir. Kemudian juga tidak mempunyai penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung berat, sakit gula yang berat, tidak ada riwayat alergi dan lain-lain. Jadi ada beberapa ketentuan yang itu tujuannya antara lain adalah semata-mata untuk melindungi para penerima vaksin ini. Tetapi juga perlu diingat bahwa sebetulnya larangan atau eksklusi seperti itu harus dilihat lagi secara rinci. Contohnya dikatakan orang dengan hipertensi. Nah, orang dengan hipertensi ini juga ada syaratnya. Kalau tensinya terkontrol atau di bawah 140/90 itu masih bisa divaksin. Dan kalaupun seandainya Anda termasuk kelompok yang sudah melewati semua screening itu, tetapi pada saat sampai ke meja vaksinasi, ternyata kemudian suhunya 37,5 derajat Celcius, itu juga vaksinasi akan ditunda. Atau itu tadi tensinya ternyata saat diukur di meja pendaftaran lebih dari 140/90, itu juga akan ditunda sampai kemudian dia tensinya menjadi turun. Itu satu. Kemudian pertanyaan tentang asma. Ya, pasien-pasien asma ini juga ada pencetusnya karena alergi. Jadi pastikan dulu bahwa alergi itu bukan penyebab atau pencetus asmanya. Tetapi kalau kondisi asma Anda adalah dalam kondisi yang terkontrol atau stabil atau tenang atau tidak dalam tahap serangan, itu tidak masalah karena asma itu kan tidak selalu ada setiap hari. Asma itu kan ada serangan, kemudian sedang, sembuh dan lain-lain. Jadi harus selalu dikonsultasikan dan dikontrol kepada dokter ya, Dok ya. Tidak dalam serangan. Baik, itu tadi pertanyaan Ibu Fitri sudah terjawab oleh Dokter Erlina. Kemudian kita ada penelpon lagi. Ini Dari Manokwari. ya, ada Bapak Ari ya. Selamat siang, Pak Ari. Silakan. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Ari. Silakan. Iya, Mbak, saya mau nanya lanjut pertanyaan yang tadi dari Mbak yang sebelumnya. Ini Mbak,
tadi disampaikan bahwa yang vaksin untuk pertama itu adalah umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Yang menjadi masalah apakah dengan vaksin Sinovac yang sekarang ini untuk warga yang sehat, apakah dijamin mereka tidak akan mendapatkan efek samping selama 14 hari? Itu pertama. Ya, kemudian yang kedua, Pak Ari. Terus yang kedua, saya dari gugus tugas Provinsi Papua Barat sempat wawancara, kebetulan saya juga wartawan, sempat wawancara disampaikan bahwa untuk tahap pertama vaksin Sinovac ini diberikan kepada warga masyarakat yang tidak punya komorbid, penyakit bawaan dan lain-lainnya. Nah, untuk tahap kedua dan tahap ketiga direncanakan bisa untuk yang di atas 60 tahun dan yang punya penyakit komorbid. Itu kira-kira bisa nggak itu? Bisa terrealisasikan nggak itu? Karena kita kalau tanya hanya saja untuk ya orang-orang yang kepada Dr. Erlina ya, responnya Iya, seperti kepada Dr. apa? Erlina. Sejauh mana Jadi Dr. kalau- Erlina iya. bisa merespon pertanyaan Pak Ari? Dr. Erlina silakan. Iya, jadi pertanyaan Pak Ari tadi yang menanyakan tentang apakah bisa dijamin tidak ada efek samping. Jadi secara teori akan ada efek samping yang sangat-sangat ringan yang biasa pada orang yang divaksin. Nah, contohnya kan anak-anak kita juga kalau divaksin akan ada demam dan lain sebagainya. Tapi itu adalah efek samping yang sudah diprediksi dan diketahui antisipasinya. Itulah sebabnya mengapa setelah dilakukan vaksinasi 30 menit pasca vaksinasi penerima vaksin itu harus menunggu di tempat pelayanan tersebut untuk dilihat apakah ada efek seketika yang segera memerlukan pertolongan. Tetapi kalau kemudian sampai di rumah sorenya atau malamnya ada demam, itu cukup dengan meminum obat-obat penurun demam dan lain-lain. Dan saya sampaikan bahwa efek samping yang dilaporkan dari Bandung itu sangat-sangat ringan, yaitu meriang, kadang-kadang ada yang sakit kepala dan ada yang nyeri di tempat suntikan dan pegal-pegal. Jadi tidak ada efek samping yang berat atau ada yang sampai meninggal, itu tidak ada. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Lalu apakah ada jaminan 100% tidak ada efek samping seperti tidak demam, tidak lain sebagainya? Nggak ada jaminan. Karena masing-masing kita ini berbeda. Kemudian Tapi pertanyaan yang itu kedua, ringan-ringan saja. Ya, pertanyaan kedua, kapan orang-orang yang di luar itu tadi akan divaksin? Di luar ketentuan tadi yang di luar usia ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah merencanakan untuk melakukan vaksinasi terhadap 181 juta penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity atau mencapai kekebalan kelompok pada 70% populasi. Jadi itu termasuk orang dengan komorbid, orang yang tua juga ya, tapi memang menunggu gilirannya. Ini lebih ke arah prioritas karena memang baru ada 3 juta dosis vaksin kan saat ini di Indonesia. Sementara kita masih menunggu akan datang lagi katanya 18 juta dosis. Jadi saya kira sabar saja, kelompok yang lain bukan berarti dikesampingkan, tetapi tetap sabar dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, karena menjalankan protokol kesehatan hal yang sangat mudah dilakukan dan juga tidak memerlukan biaya. Itu satu hal. Bahkan kepada Anda yang sudah divaksin pun, saya katakan bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena setelah divaksin bukan serta-merta Anda punya kekebalan seketika, tapi juga perlu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk mendapatkan kadar sistem imun yang memberikan kekebalan tersebut. Dr. Erlina ditahan dulu, kami akan break dulu ya dok ya. Ya pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline segera kembali pemirsa.
Kembali bersama kami di Newsline masih membahas terkait dengan vaksinasi bersama dengan Dr. Erlina Burhan. Dokter, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi bisa lebih spesifik dijelaskan lagi penyakit-penyakit bawaan apa saja dok yang tidak bisa divaksin begitu? Ya, jadi ada beberapa penyakit bawaan yang mungkin ditunda dulu atau ada yang tidak layak dikatakannya, terutama adalah banyak orang yang tahu penyakit autoimun. Kenapa tidak boleh penyakit autoimun ini? Karena dikhawatirkan kalau divaksin kemudian terbentuk antibodi, maka antibodinya ini akan menyerang sistem imunnya sendiri. Kemudian juga beberapa penyakit yang kronik yang berat, contohnya penyakit jantung berat, penyakit diabetes yang berat, penyakit ginjal yang berat, begitu. Ya, jadi beberapa penyakit yang berat termasuk juga ada beberapa penyakit di saluran nafas seperti asma yang sedang tereksacerbasi atau dalam serangan ya. Jadi ini tujuannya adalah lebih untuk melindungi para penerima vaksin sendiri supaya jangan bertambah berat karena ada beberapa hal yang dikhawatirkan. Tetapi pada penyakit-penyakit atau komorbid tertentu yang terkontrol, misalnya hipertensi, walaupun hipertensi yang berat tidak boleh, tapi kalau hipertensinya tensi di bawah 140/80 itu masih bisa. Demikian juga penyakit diabetes yang gulanya terkontrol dengan HbA1c di bawah 7,5 itu masih bisa. Dan Baik, juga Dr. Erlina. pasien asma yang tidak dalam serangan itu masih bisa. Nah, kita juga, dokter, kita ajak Ariel bergabung juga di Newsline ya. Ariel, selamat siang. Di sini dengan Vivi dan Naila, apa kabar? Kelihatannya segar, fit, insya Allah sehat walafiat ya Ariel ya. Tapi apa yang spesifik Anda rasakan setelah vaksinasi dilakukan? Ada tidak sesuatu yang bisa diceritakan kepada kami? Setelahnya ya, bukan pada saat ya. Betul. Setelahnya sih sebenarnya nggak ada kerasa apa-apa ya, cuman pas pada hari H itu cuman agak malam itu lumayan ngantuk sih kerasanya. Oke. Besoknya sampai 5 hari kemudian normal lagi badannya. Oke. Berarti kalau ditanya, misalnya ada orang yang ragu, Ariel, aduh saya masih agak ragu mau vaksin. Kang Ariel gimana nasehatnya? Ini Ariel akan nasehati apa untuk orang yang masih ragu tersebut? Sebenarnya sih kalau misalnya ragu, dilihat aja bahwa kan sudah ada yang duluan. Kalau misalnya yang duluan itu juga nggak apa-apa, kan sebetulnya bisa jadi pegangan ya gitu. Dan terutama sih kalau ragu itu tinggal dibaca formnya, penyakit apa aja yang memang nggak boleh tadi. Itu kan yang paling penting ya, jangan sampai bohong pas ini isi formnya. Kalau memang dia masuk kriteria itu seharusnya, apalagi setelah lihat yang lain di vaksin, nggak ada efek samping, harusnya sih ya nggak ada keraguan lagi harusnya menurut saya. Ya. Ariel, tadi yang Anda rasakan hanya sedikit mengantuk saja ya selama beberapa hari sebelumnya? Oke. Pada saat disuntikan itu memang agak kelayangan dikit tapi ya cuma sekitar 10 menit kayaknya sambil menunggu hasil kan ya, sambil menunggu 30 menit setelah disuntik agak kelayangan sedikit tapi udah itu aja. Malamnya malamnya itu agak ngantuk tapi besok malamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi pas hari itu aja sih yang ada yang berbedanya. Berarti tidak ada demam atau menggigil seperti gejala-gejala lainnya gitu tidak ada ya? Saya sempat ngerasa hangat badan pas besok harinya. Cuman pas saya cek pakai termometer, normal sih 36,3, 36,2, 36,1. Cuman perasaannya kayak kok hangat ya, tapi enggak gitu, ternyata enggak. Oke, jadi perasaan saja ya, hangat ya. Tapi kan kita sebagai manusia harus hangat dong ya. Oke, Ariel, kalau ada orang ya yang, aduh kan saya udah vaksin nih gitu ya, insya Allah udah lebih hebat dari yang lain, misalnya kata-katanya seperti itu dan pendapatnya seperti itu. Ariel mau bilang apa kepada mereka yang akhirnya mengabaikan prokes begitu setelah divaksin? Oke. Setahu saya yang dijelasin pertama kali terima, itu ada prosesnya, jadi nggak langsung pertama kali suntik itu langsung imun. Jadi ada prosesnya kan, makanya 14 hari kemudian suntikan kedua. Setelah itu dicek seberapa besar imunitasnya terhadap
si virus itu. Kan yang minimal diharapkan 65% kalau nggak salah ya, minimal gitu. Kalau nggak salah saya kan Kang Emil itu sampai 99%. Gitu. Jadi dan itu tuh ya makanya cuma pengertiannya adalah begitu disuntik bukan langsung kebal sih. Jadi ada proses dulu gitu sampai beberapa lama. Nah, tanggapan Ariel terhadap protokol kesehatan setelah disuntik vaksin bagi masyarakat Indonesia bagaimana yang bisa disosialisasikan? Apa yang saya tangkap memang seharusnya setelah divaksin masih jaga protokol dulu. Kalau bisa sih katanya kalau apa perfectnya gitu sempurnanya memang sampai semuanya dulu divaksin baru dia bisa benar-benar bebas. Tapi sebelum itu seharusnya katanya memang masih tetap seperti sekarang jaga protokolnya, masih tetap pakai masker. Ariel tetap pakai masker dong kalau keluar. Ariel tetap pakai masker kan? Iya, kalau misalnya kebetulan saya jarang keluar sih, tapi kalau keluar memang harus pakai masker tetap, kecuali dalam keadaan tertentu ya, kayak misalnya lagi di satu acara yang memang semuanya sudah PCR 2 hari sebelumnya, itu acara TV biasanya sih gitu. Tapi semuanya masih aman kok. Semuanya Untuk minum dengan, dikit tadi agak berdehem-dehem, boleh silakan diminum lagi wedang jahenya. Nanti tapi jangan kemana-mana Ariel, jangan pergi dulu, tetap di Newsline. Dr. Erlina juga tetap di Newsline ya pemirsa. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Anda dapat mengikuti Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Newsline segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline dan kita masih bicara tentang vaksin COVID-19 bersama Dr. Erlina Burhan dan Ariel Noah. Iya, Ariel, saya ingin ke Ariel nih nanya mengenai banyak informasi yang beredar di masyarakat, berita-berita hoax seputar vaksinasi. Nah, Ariel sendiri menanggapinya seperti apa sebagai seseorang yang sudah menerima vaksin? Aneh, saya biasanya kalau hoax itu kan saya selalu cari tahu yang kalau ada berita selalu cari tahu sampai yang benarnya gitu, jadi nggak cuma satu sumber gitu. Jadi itu juga yang saya harapin sih kalau buat orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya ada berita ya pasti harus dicek dulu apakah ini perorangan atau memang benar dari pers gitu kan. Terus jadi cari tahu kebenarannya, dan kalau mau contoh sebenarnya kan udah ada beberapa, termasuk misalnya saya sendiri gitu, untuk dilihat oh ternyata kalau vaksin nggak apa-apa gitu untuk si orang ini, bisa dilihat langsung kan gitu sebetulnya. Ya, Ariel kapan dijadwalkan akan menerima vaksinasi yang kedua? Tanggal 28 Januari ya. Tanggal 28 Januari. Jam berapa Ariel, sudah ada jamnya, dan nanti di mana? Kemungkinan besar di rumah sakit yang sama, di RSKIA, itu jam 10-an juga mungkin jam yang sama. Oke, insya Allah lancar ya. Nah, kita ke Dr. Erlina lagi. Dr. Erlina, pada saat Anda dihadapkan oleh mungkin orang terdekat Anda yang justru membawa informasi yang hoax terkait dengan vaksin, bagaimana Anda menyikapi dan pendekatan apa yang Anda gunakan untuk meyakinkan sebaliknya kepada orang terdekat Anda? Ya, kalau orang terdekat tentu akan lebih mudah ya, karena kita mengenalnya. Jadi biasanya akan saya sampaikan, oh itu nggak benar itu, dasarnya tidak ada. Yang benar adalah ini, dan tentu saja saya akan memberikan contoh-contoh dan bukti-bukti bahwa yang benar adalah justru sebaliknya begitu. Jadi mudah kalau orang dekat, tapi yang susah adalah untuk masyarakat umum yang modalnya cuma lihat medsos ya, di WA group ya, tidak berusaha mencari. Seperti Ariel katakan tadi kan harusnya dicari sumber yang valid. Jadi harusnya kita berusaha mencari sumber-sumber yang benar, yang valid, dan ya kalau saya sih melihat seliweran berita-berita hoax di medsos, saya ingin sampaikan kalau yang di medsos itu jangan terlalu dipercaya. Dan satu pesan saya, kalau Anda nggak yakin dengan yang Anda baca, jangan ikut menyebarkan begitu. Ya, kecuali kalau kita yakin, kita tahu itu sumbernya, sudah kita lakukan check and recheck atau klarifikasi atau mencari konfirmasi ke sumber-sumber yang benar, bolehlah seperti itu. Tapi kalau itu nggak benar, jangan dipercaya, dan kalau memang nggak yakin, tanya kepada ahlinya atau cari sendiri.
Ya, dokter. Jadi ini artinya ya dok, mulai dari sekarang ini masyarakat sudah harus mulai rutin melakukan pengecekan kesehatan ya dok ya, karena tidak semua orang kan bisa divaksin. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengetahui kalau mereka punya penyakit bawaan, katakanlah seperti itu? Ya, jadi saya kira salah satu nilai positifnya dari ada kriteria yang layak dan tidak layak ini membuat orang ingin tahu status kesehatannya sendiri dengan tentu saja memeriksakan diri, dan saya kira hampir semua dari masyarakat itu punya BPJS, sebagian besar lah ya, punya BPJS bisa memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ini untuk masyarakat ya, jadi di sana bisa diperiksa tensi, jadi bisa tahu apakah hipertensi atau tidak. Bahkan sekarang di puskesmas bisa periksa gula juga ya, dan kalau memang diidentifikasi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut sebagai ada sesuatu yang harus lebih dielaborasi, biasanya kan dirujuk. Nah, jadi saya kira ini juga bagus untuk orang mulai memperhatikan atau ingin mengetahui status kesehatannya. Agar itu tadi kan sebetulnya dari dibandingkan orang yang menolak vaksin atau yang anti vaksin, justru sekarang banyak orang yang ingin divaksin. Iya. Nah, tetapi itu tadi ingin divaksin tapi harus memenuhi syarat dan kriteria. Nah, soal syarat dan kriteria, Ariel, saya yakin Ariel alhamdulillah sehat walafiat, layak divaksin begitu ya. Tapi sebelumnya pada prosesnya itu sempat khawatir tidak ya? Apakah mungkin ada penyakit yang selama ini belum diketahui dan akhirnya sempat ragu untuk divaksin karena khawatir nanti penyakitnya malah ketahuan atau sebagainya. Apa sih yang berkecamuk di benak Ariel waktu itu? Mungkin sekilas saja flashback Ariel. Ya. Sebenarnya nggak ada sih, saya cuma khawatir kan pertama kali dikasih tahu bahwa harus fit ya, jangan lupa sarapan, tidur cukup. Saya khawatir karena saya agak kurang tidurnya sedikit pas pagi itu. Cuman saya tahu kok pasti ada form dulu kan yang mesti diisi gitu, dan lumayan panjang memang listnya. Nah itu yang tadi saya bilang kalau bisa jangan berbohong di situ, karena kalau berbohong di situ nanti kalau misalnya ada apa-apa ya jadinya salah sendiri kan, nanti malah yang disalahin vaksinnya lagi. Ditanyain beberapa penyakit, malah saya sempat konsultasi kalau misalnya ada gangguan di sendi itu, kalau yang seperti saya alami ini apakah itu termasuk? Oh enggak, itu bukan termasuk. Jadi ada beberapa, yang penting di situ aja clear, di situnya nggak ada benar-benar clear gitu ya, nggak ada yang disembunyiin. Aman semuanya sih kayaknya. Tidak ada kekhawatiran yang berlebihan gitu kata Arit. Dan kita juga masih menunggu partisipasi pemirsa untuk bergabung melalui telepon interaktif di 5839900. Dan sudah ada penelpon lagi, ini ada Dani dari Tangerang. Silakan. Halo, selamat siang. Mbak Dani. Mbak Dani. Oke, silakan pertanyaannya untuk siapa nih? Ada Ariel dan Dr. Erlina. Ini buat dua-duanya ya. Buat pertama mungkin buat Arielnya dulu kali ya. Halo? Silakan. Ya, silakan. Halo, apa kabar Mas Ariel? Halo. Baik, sehat. Oh, suaranya mantul. Oke, Mbak, coba tanya aja. Tanya saja karena di studio maupun di tempat Ariel dan Dr. Erlina jelas terdengar. Silakan diajukan pertanyaannya. Oke. Mas Ariel, untuk setelah divaksin ini, apakah ada efek sampingnya? Dokter? Apa enggak gitu ya? Kan Mbak Dani pertanyaan untuk dokter apa? Untuk dokternya, halo, siang Dr. Erlina. Siang. Ini dok, pertanyaan yang buat dokter, apakah untuk ini dok, untuk vaksin ini ada patokan untuk berat badan dok? Terima kasih Mbak Dani. Mungkin Ariel dulu tadi mau dengar sekali lagi dari Ariel langsung, silakan direspon. Efek samping tadi pertanyaannya. Ya, kalau efek samping ya pada saat disuntikan itu cuma tadi ada sedikit kayak kelayangan ringan sih ya. Ada sensasi kelayangan, tapi ya, mungkin sekitar 10 menit bertahannya kita sambil menunggu hasil 30 menit setelah suntikan itu. Terus jadi kita perlu tahu. Dokter Erlina silakan.
Ya, jadi pertanyaannya tentang berat badan. Jadi untuk vaksinasi ini tidak ada syarat berat badan. Ya, nggak ada masalah. Jadi berat badan berapa saja nggak masalah. Oke, Tidak ada masalah, ya. Apakah masih ada penelpon untuk dua narasumber kami hari ini? Tidak ada. Oke, Ya. baik kalau begitu saya ke Ariel dulu. Ariel, sekali lagi ya, kalau misalnya ada yang masih meragukan vaksin, pendekatan seperti apa, kalimat seperti apa yang akan Anda gunakan untuk menyampaikan pesan Anda terkait vaksin? Kalau buat umum ya, karena kalau yang dekat saya pasti akan jelasin detail. Cuma kalau buat umum ya, kalau misalnya ragu, dilihat aja yang udah vaksin gitu. Saya misalnya dan beberapa tokoh lainnya, kan nggak terjadi apa-apa sama mereka gitu istilahnya. Jadi ya harusnya sih udah terjawab otomatis ya, kan kita melakukan itu karena kita pengen melakukan sesuatu yang lebih keras daripada ajakan. Sesuatu yang lebih keras daripada ajakan itu adalah tindakan gitu. Oke, tadi kan sudah jelas sebenarnya menurut Ariel, tapi kan kita tahu masih banyak yang misalnya ragu begitu ya. Apakah Ariel akan sejauh misalnya berdebat di sosmed misalnya atau menulis blog khusus begitu? Sebenarnya saya memang lagi bikin satu vlog sih sebetulnya yang informasi, karena kalau debat ilmu saya kan sebatas yang saya dikasih tahu sebetulnya gitu. Jadi agak menghindari itu, cuman saya akan memaparkan apapun itu yang sudah dijelaskan kepada saya oleh tim dokter. Jadi mudah-mudahan itu bisa bikin penjelasan yang lebih nyata gitu. Baik, dokter, terakhir dok, kesimpulannya seperti apa dok sosialisasi yang ingin diberikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman, vaksin itu halal, dan masyarakat jangan takut akan vaksin, seperti apa dokter? Ya, jadi idealnya vaksin untuk Indonesia itu adalah efikasinya cukup, kemudian aman dan halal. Dan untuk kehalalan sudah dikeluarkan oleh MUI bahwa bahan vaksin ini adalah halal dan bukan najis atau dikatakan suci di situ ya. Kemudian dari badan BPOM pun mengatakan bahwa ini efikasinya sudah memenuhi syarat dan juga aman. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa efektivitas atau efikasi vaksin aman dan halal itu 3 kriteria itu sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu ada lagi alasan untuk kita menolak untuk divaksinasi, karena vaksinasi itu adalah salah satu hal yang penting untuk pencegahan. Ya. Baik, Dr. Erlina Burhan dan Mas Ariel, terima kasih sudah berbagi informasi dan berbagi cerita kepada kami. Insya Allah kita semua sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.